3. Halo, ini dengan Buce. Saat ini saya bersama dengan sahabat-sahabat saya. Kita akan membahas mengenai Moderna. Ya, Moderna nih. Sekarang Moderna ini ya, kayaknya mulai lagi in. Terutama ada video dari Dr. Carey. Di belakang saya kelihatan enggak? Jadi diceritain bahwa ini jarumnya kayak seperti gini ditempelin di tangan akan membentuk angka 666 antikris gitulah ya. Indonesia kan belum pernah terima Moderna karena masih belum. Nah, kita di Amerika sudah terima. Nah, kita akan menceritakan gimana sih, apa betul seperti ini atau tidak. Terus isu yang kedua yang akan kita diskusikan, saya dikirimi WhatsApp bahwa Moderna mempunyai side effect, banyak yang meninggal, sehingga akhirnya ditarik dari peredaran di California. Nah, kita akan bahas itu juga. Nah, sekarang yang pertama-tama saya mau pergi ke Stephen nih ya. Jadi di sini ada 2 orang yang menerima Moderna. Stephen dengan Cimei Hanafi, benar ya? Yes, benar. Ya. Terus kemudian 2 orang yang sudah terima Pfizer, Dita dengan Andrew, benar ya? Ya. Yeah. Saya besok, saya besok karena ternyata saya hanya terima placebo. Jadi saya besok baru akan mengalami itu. Nah, kita mendengar cerita dari ini mereka nih ya. Nah, pertama-tama saya akan ke Stephen dulu, Stephen Sakius. Kamu kerja sebagai apa, Stephen? Kenapa bisa terima vaksin Moderna? Ya, saya kerja di State Hospital sebagai psychiatric technician. Itu nursing, but we more dealing with developmentally disabled or mental illness. Oh, mental illness. Atau di Indonesia ya rumah sakit jiwa gitu. Oh, gitu. Jadi karena saya termasuk kerja di rumah sakit, jadi di rumah sakit itu mereka memberikan vaksin secara gratis. And in fact, yes, dianjurkan semua yang bekerja itu mendapat vaksin. Salah satunya ya vaksin ini Moderna. Ya, kamu dapatnya kapan? Tanggal berapa? Saya divaksin barusan yang pertama kali itu January 4th ya. Jadi 4, hari Senin. Kira-kira 2 minggu yang lalu. Dan yang kedua, saya belum menerima yang kedua. Yang kedua nanti bakalan February 1st. Jadi 1 Februari ya. Jadi kurang lebih berapa itu? 25 hari gitu ya? Mereka bilang itu between 28 hari ya, 28 atau 30 hari. Dan katanya setelah 28 hari itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Jadi punya jangka waktu 3 hari untuk menerima second vaksin. Jadi between 28 sampai 31 hari ya, tidak boleh lebih dari itu ya. Ya, pokoknya ya ada jangka waktunya, terus nggak boleh lewat ya. Nah, pertanyaannya, apa yang kamu rasakan? Jadi ya pertama kali saya itu dalam waktu 24 jam karena saya Senin pagi. Oh ya, yang saya rasakan actually ya seperti ini aja, sakitnya itu kayak memar ya, kayak orang dipukul itu. Saya rasa itu wajar sih, namanya juga disuntik. Dan memang rada gak enak badan karena saya kerja malam, jadi waktu itu paginya saya disuntik, saya malam masih kerja, dan ya rasanya itu seperti nggak enak aja. Dan sakitnya kayak orang dipukul gitu. Akhirnya saya cuma minum Motrin ya, painkiller. But setelah itu just back to normal. Jadi cuma 1 hari pengalaman kamu ya? Ya, saya nggak ada pengalaman yang sampai sakit atau gimana, nggak bisa kerja segala macam. Disuntiknya pakai apa? Suntikan biasa atau suntikannya seperti di gambar belakang saya ini? Suntik biasa, seperti biasa. Jadi bukan nggak ada. Gitu. Saya malah itu seperti apa ya itu? Itu seperti enggak seperti suntik biasa. Suntik biasa ya. Jadi bukan seperti like ini. Jadi kita terima ada. di Amerika bukan seperti ini ya? Bukan ya. Oke, yang kedua saya akan pergi ke Cimei ya. Jadi saya mau perkenalkan dulu, Mei Hanafi adalah istri pastor saya di IFGF Los Angeles selama 25 tahun. Saya jemaat yang setia ya, jemaat yang setia. Jemaat yang sangat setia. Sangat setia 25 tahun.
Dan beliau adalah putri dari pendeta besar di Indonesia, Hana Sebaja, Ibu Hana Sebaja. Jadi beliau sangat mengerti tentang isu-isu apa nih, Antichrist, 666 ya. Nah, baru-baru ini mungkin kalau mungkin bagi teman-teman, saya dikirimin banyak WhatsApp dan pertanyaan bahwa ada Dr. Carey, dan Dr. Carey ini menceritakan bahwa Moderna ini, makanya kita akan bahas mengenai Moderna. Moderna ini itu dibuat dari Pentagon. Mereka punya cara vaksinnya seperti Tensoplast. Jadi Tensoplast ini ada duri-durinya gitu. Jadi waktu ditempelin, nanti dia akan masuk ke tubuh dan dia akan akhirnya menciptakan 666 gitu loh. Kita tidak tahu apakah mungkin di future akan terjadi begitu, kita tidak tahu. Kita hanya bicara apa yang kita tahu dan yang kita lihat, ya. Nah, so far ini kan yang kita lihat Moderna ini. Nah, saya mau bertanya pada Cimei, ya. Cimei divaksin kapan tanggalnya? Okay, I received my vaccination on January 5th. Oh, January 5th, tanggal 5 Yes, Januari. January 5th with Moderna Ya, at 9:30 in the morning. jam 10.30. And then, yes, and I have to sit down for half an hour untuk di-observe kalau Yeah. saya ada reaction of any kind. Ya, And I did not have anything. Even the injection itself, it's the regular shot injection on my left arm. It's nothing like the microneedle Tensoplast. ya. And yes, I feel soreness maybe at night and in the morning, but I didn't even take anything. I go back to work the next morning. Okay. I go back to work after the vaccination, and I would say I have no side effects. Just because everybody said, well, you can take Tylenol, so it will not be so sore. So I Yeah. did take Tylenol, and the Okay. soreness completely gone. Oke. Sebetulnya nggak really perlu, tapi ya teman-teman bilang just take Tylenol, lebih enak, nggak kerasa. Ya. Gitu ya. And I don't have any side effect. Yes, teman-teman saya yang Pfizer shot for the second time semuanya experience side effects. Oh gitu. Yes. Jadi Karena Moderna lebih baru dikit daripada Pfizer, yang Pfizer dimulai Desember 13. betul. Haha, sekitar Desember 13 teman-teman kerja saya terima Pfizer, jadi mereka udah terima the second shot of Pfizer, which is 3 weeks, exactly 3 weeks. Saya exactly 28 hari atau 4 weeks. Apakah hal ini merupakan hal yang umum? Maksudnya kan di samping Cime yang menerima Moderna ini, apakah hampir sebagian besar yang terima Moderna tidak punya less side effect daripada Pfizer di Huntington? Kita jadi about half of us yang saya tahu terima Moderna, half terima Pfizer. Yeah. Jadi begitu January 2nd and beyond itu Moderna. Sebelum itu Pfizer. Pfizer mereka has a difficulty storing it karena harus minus 70 degree. Yeah. Jadi setelah itu semua kita dapatnya Moderna. I see. Saya nggak tahu karena saya adalah yang pertama terima Moderna. Oh, oke. Termasuk yang pertama itu kita mulainya jam 8 pagi, saya dapat jam 10 setiap 15 menit. Jadi termasuk grup yang pertama. Kita belum terima the second booster atau yang kedua. Nah itu saya nggak tahu kalau ada more side effect on the second one. Semua teman-teman ada side effect-nya on the second one, tapi itu Pfizer. Pfizer ya. Yes. Jadi kayaknya begini, kayaknya mau jadi umum bahwa orang yang terima Pfizer pada yang kedua kalinya itu lebih sakit dibanding yang pertama ya. Kayaknya ada pengertian seperti itu. Nah, yang saya mau tahu apakah comparison between, ada enggak yang cerita kebanyakan yang terima Moderna itu tidak sakit begitu? Ada gitu? Less side effect. Yes, yang saya tahu nggak ada yang sakit. Ada sakit. Dan menurut the facts by Moderna atau statistiknya Moderna, 1 dari 100.000 orang bakal ada severe side effects receive Moderna. Oh, gitu.
Terus dan yang saya tahu, yang kita dikasih tahu juga, kita juga dikasih tahu all the facts about Moderna, disuruh baca dulu sebelum kita dikasih vaksinnya. And mereka jelasin kalau ini it's not a DNA, it is a messenger RNA that will not at all possible untuk integrate to your DNA and change your identity or your future kids atau your anything, itu is almost impossible. So messenger RNA will trigger your body to produce the antigen then that mimic the COVID-19 spike protein supaya akhirnya our body produce antibody specifically to that antigen untuk melawan atau untuk fight the actual COVID-19 virus. Wow. Jadi kita di-trigger to produce a protein yang mimicking COVID-19. After that, our body will respond by producing antibody if there is actual COVID-19 virus coming in. And itu. And another thing juga, Cime ini bekerja di Huntington Hospital selama berapa? 35 years. 35 years. 35 tahun ya, 35 tahun. Luar biasa. Sebagai apa, Cime? Sebagai apa? I am a hemostasis specialist. Ya. Bekerja di hematology department. And my specialty is the study and the monitoring of blood clots. Jadi semua stroke, semua heart attack, semua pulmonary emboli, termasuk COVID, semua deep vein thrombosis, I'm monitoring. Oh gitu. Nah, ada isu juga bahwa COVID-19 ini menyebabkan blood clot sehingga orang terkena serangan jantung atau apa. Is it happen in your hospital? Yes, it happening in the hospital every single day. Saya belum pernah melihat any case in history selama saya kerja 35 tahun sebagai hemostasis specialist melihat keadaan yang seperti ini. Jadi everybody who has COVID-19 produce so much blood clot. Sehingga all the inflammation markers yang kita kerjain, saya kerja di bagian hemostasis, jadi saya I'm measuring the D-dimer level. Yes. Dimer is the breakdown products of fibrin degradations atau blood clots. Itu orang-orang yang kena COVID-19, semua D-dimer levelnya itu so high that I have never seen it in my life ever before. Because I'm also a teaching faculty of Huntington School of Laboratory Science. Yes. So never ever we have ever seen so bad. Mereka produce so much blood clot sehingga salah satu efeknya adalah pulmonary embolism yang menyebabkan blood clot to the lung sehingga mereka sesak nafas dan coughing dan sebagainya itu. Oh, jadi sesak nafas dan coughing yang ada di pasien COVID-19 itu karena terjadi blood clot gitu. Terjadi blood clot. Gitu. Yeah. Jadi the response of the body toward the infection is producing a lot of blood clots. Yes. Also inflammation marker seperti CRP, C-reactive protein, ferritin, procalcitonin, itu semuanya very, very, very high yang nggak pernah kita lihat in history. Oh, wow. Satu hal yang kita selalu tahu kan bahwa kalau saya selalu dianjurkan untuk minum aspirin untuk menjadi pengencer darah. Apakah disarankan orang yang dikena COVID di rumah yang tidak berani ke hospital untuk minum aspirin? What do you think? Aspirin bisa membantu sedikit. Cuman dalam hal ini kalau udah kena COVID, aspirin is not enough. Harus blood thinner yang jauh lebih canggih, lebih kuat, yang bisa menangani yang namanya secondary hemostasis product. Berarti seperti heparin atau low molecular weight heparin, enoxaparin atau apixaban. Itu adalah anti-blood clot yang jauh lebih powerful dari aspirin. Aspirin cuman
pengencer darah in the beginning karena itu adalah anti-platelet drugs. Iya. Jadi Gitu. nggak cukup. Oh. Nggak cukup. Menurut saya, yang saya tahu, zinc semua pasien di hospital dikasih juga zinc sulfate. So zinc kalau you can take it as a supplement, that's very good to boost your immune system. Vitamin D3, of course vitamin C, vitamin B12. Oke. Itu adalah, it will certainly help your body to boost your immune system, because akhirnya sebetulnya COVID can be self-eliminating kalau our body is able to fight it. It's a very interesting. Waktu pertemuan saya kemarin dengan my family doctor cerita begini. Don't take it besi, ferrum oxide. Dia bilang karena saya, he say like this one. Dia bilang saya ini kemarin kan banyak orang ambil zat besi karena saya kan cerita saya ada minum ini vitamin zat besi oxide. Dia bilang hati-hati karena beberapa pasien saya yang tidak ada apa-apa sejak begitu minum ini langsung kena serangan jantung gitu dia bilang. So itu his opinion gitu loh. Zat besi. Is it ferrous oxide? I think maybe ferrous sulfate or something. Yang saya maksud tadinya bukan ferrous sulfate, it's zinc sulfate. Zinc, maksudnya zinc kali. Zinc itu zat besi kan? Zinc apa ya? Seng ya. Zinc itu zat besi. Zat besi ferrum kan Fe. Is it? Ferrous iron. Bukan. Iron. Yeah. Iron. What kalau ferrous itu iron. It's an iron. Okay, so zinc ya. So you suggest to take zinc. Okay. Thank you for insider. Thank you for the information. Nah, sekarang kebetulan saya ada teman kita juga ada Dita nih. Dita ini saya perkenalkan, beliau kerja di University of Texas di Austin yang bagian COVID-19 ya, yang melihat orang langsung, menangani langsung, merawat langsung. Ini Dita nih ya. Dita, ceritain dong. Tadi sekarang kita udah lihat ini, tolong explain. Saya kan dikirimin orang-orang nih, Pak Buce, Moderna ini side effect-nya gila. Saya nggak berani, saya nggak mau, saya cancel vaksin saya karena orang mati nih. Karena di California nih, even di California, Pak Buce bacalah di news, California cancel Modernanya. Saya kaget, oh ya cancel Modernanya. Kok aku udah dengar. Jadi saya dikirimin artikelnya, saya sudah kirimin kalian. Bagaimana tuh ceritanya, Dita? Bisa cerita sudut pandang dari teman-teman peneliti kamu. Oke, saya kasih tahu dulu sama teman-teman yang ada di sini bahwa saya itu nurse practitioner, jadi saya banyak berhubungan langsung dengan para orang yang terkena penyakit COVID, dan belakangan ini saya berada di PCT atau Proactive Community Testing dari COVID dan penelaahan terhadap COVID sebagai penyakit dan vaksinnya. Nah, tadi Bucek sempat tanya sama saya karena katanya di California itu Moderna diberhentikan. Tetapi saya bertanya kepada teman yang memang tepat untuk ini, dia sampaikan bahwa Moderna bukan diberhentikan, tetapi hanya satu batch dari Moderna saja memang di-recall kembali karena katanya di California terjadi banyak reaksi yang tidak seharusnya setelah diberi suntikan. Tapi sekarang itu setelah di-recall sedang dipelajari kembali karena dengan batch yang sama dikirimkan ke tempat-tempat yang lain yang bukan di California, tidak ada yang memberitakan hal yang sama. Jadi yang diterima Texas dengan batch sama, atau New York, atau katakan Louisiana, orang manapun itu tidak ada atau belum ada yang melaporkan seperti California. Jadi sekarang yang di California ditarik. Oke, sebentar. Untuk orang awam seperti kita tidak ngerti batch itu apa. Jadi batch itu mungkin waktu itu yang informasi kapan vaksin itu diproduksi. Jadi mungkin pabrik jamnya pada waktu hari itu, jadi quality, dan misalnya
diproduksi jam 7 pagi hari Senin tanggal begini, terus vaksin itu dibagi-bagi begitu. Bisa betul begitu maksudnya. Batch itu jadi ya betul, sebetulnya batch itu untuk memudahkan administrasi dan kemudian juga memudahkan bagaimana melacak bila terjadi sesuatu. Jadi misalnya pada saat itu dibuat katakan 1 juta vaksin ya, 1 juta vaksin. Nah, itu dalam batch yang sama. Lalu kemudian mungkin dibikin lagi 1 juta dengan batch yang lain. Nah, itu pengelompokan untuk untuk mengetahui kapan dibuatnya, lalu kapan dibuat dan kapan expiration date. Jadi ada expiration date-nya. Ada Berapa lama expiration, ada yang tahu? Wah, saya nggak tahu. Karena kami juga menangani vaksin, untuk Pfizer hanya 3 bulan sementara ini, lalu Moderna 6 bulan. Setelah itu kami harus mengevaluasi lagi. Jadi expiration date-nya itu bukan berdasarkan pabrikasi, tetapi berdasarkan perintah CDC. Jadi kalau Moderna dan Pfizer-nya bilang boleh 1 tahun, boleh ini, tapi CDC menyatakan itu sekarang untuk Pfizer 3 bulan, untuk Moderna 6 bulan. Terima kasih untuk infonya, Dita. Sekarang saya ke Andrew. Drew, karena waktu kita ini tinggal 5 menit. Sorry. Jadi Andrew, bagaimana dengan di California ini? Apakah Moderna sekarang di-cancel atau gimana? Enggak ya. Jadi kemarin setiap nurse practitioner yang ada di bawah saya, semuanya 70% sudah divaksin. Dan mereka ada yang divaksin Moderna dan ada yang divaksin dengan Pfizer. Dan yang Moderna itu tidak ada yang bereaksi ya. Jadi selama ini dari semua mungkin 60% dari nurse practitioner saya yang divaksin terakhir itu melalui Moderna, because Moderna itu mereka bisa tahan lebih lama, sedangkan Pfizer itu tidak tahan lama. Betul. Bahkan saya pas pertama kali sudah di schedule untuk tanggal 8 saya di cancel untuk Pfizer karena mereka sudah tidak punya vaksin lagi. Jadi yang terakhir saya divaksin tanggal 18. Jadi yang saya tahu tidak ada yang meninggal dari Moderna, cuma ya dengar itu yang 1 batch itu yang semuanya menjadi sakit ya. Yang saya tahu yang 1 justru Pfizer. Jadi salah satu dokter di Florida diberikan vaksin Pfizer dan mereka sedang lagi mengecek kenapa. Jadi mereka dokter itu tiba-tiba terkena ITP. Jadi trombositnya itu tiba-tiba menurun dan dia mempunyai pendarahan yang sungguh luar biasa dan akhirnya stroke dan meninggal. Tapi menurut mereka itu bukan reaksi dari vaksin, mungkin karena something else. Jadi itu pun belum tahu orang. Dan itu dari 1 di antara 11 juta orang. 1 dari 11 juta orang. Oh, iya. Sangat kecil persentasenya ya. Iya. Jadi kesimpulannya dari kita yang ini bahwa sebenarnya Moderna ini is okay ya, tidak sampai bagaimana gitu ya. Is okay ya. Jadi just go ahead ya. Jadi teman-teman Indonesia yang ada di Amerika saat ini, diaspora Indonesia yang akan mau siap-siap mau dapat Moderna vaksin, don't worry, go ahead ya, go aheid. Saya sudah terlanjur Pfizer nih besok. Tadi aku mau rubah jadi Moderna juga nih kayaknya dengan ceritanya. Saya potong sedikit, saya mau bilang begini, untuk seluruh diaspora Indonesia yang ada di Amerika, either Pfizer ataupun Moderna, dua-duanya sama baiknya. Dua-duanya sama barunya, dua-duanya sama harus kita lihat perkembangannya. Yang paling penting adalah persiapkan diri sebelum disuntik. Yaitu tadi Ibu May sudah mengatakan suplemen apa saja yang harus kita ambil, dan yang paling penting sekitar 3-4 hari sebelum disuntik adalah minum air putih yang banyak, sangat membantu sekali untuk blood clot. Kemudian juga kita juga harus banyak makan sayur hijau, yaitu zinc tadi, dan tidur yang cukup. Kalau itu dijalankan, ya insya Allah
mudah-mudahan nggak ada yang terjadi. Jadi persiapan menuju vaksin itu pun yang belum sempat dipropagandakan oleh banyak orang. Saya menyarankan itu untuk mempersiapkan diri kita sebelum vaksin. Betul. Jadi jangan takut. Cuma satu hal lagi yang mau saya tambahkan, kalau di saat hari vaksin tiba-tiba kamu merasa sakit dan tidak enak badan, tolong jangan divaksin, karena di saat kita lagi nggak enak badan, kita nggak tahu, kita ada mulai infeksi, di saat kita divaksin, itulah yang akan terjadi reaksi. Jadi kalian harus betul-betul fit, nggak ada problem, dan baru bisa divaksin. Kalau tiba-tiba pagi-pagi demam, tidak boleh. Tiba-tiba pagi-pagi batuk-batuk dengan dengan cairan hijau ya, jadinya punya phlegm, itu pun juga tidak boleh. Jadi benar-benar harus fit. Kalau tidak fit, mendingan cancel untuk menerima vaksin di saat kita sedang sehat. Karena dimanapun juga, vaksin apapun juga, kalau kita sedang sakit dan kita diberikan vaksin, itu biasanya reaksinya banyak. Saya mau tambahkan soal ini sedikit karena untuk teman-teman kita semua gini, secara kertas atau secara pekerjaan saya sebetulnya kalau orang yang masih 99,9 Fahrenheit itu dianggap belum demam. Jadi kalau sudah 100 baru dianggap demam dan tidak boleh kami vaksin. Tapi kalau saya sih sekarang sebagai Dita, bukan sebagai nurse practitioner karena ini adalah vaksin baru. Whenever you feel that you have a little, just a little fever, if you think that your temperature increasing a little bit, please stop that day. Okay, just stop that day. Lebih bagus kembali 1 hari atau 2 hari atau 3 hari karena ini semua serba baru dan kita harus punya precaution yang baik terhadap diri kita sendiri. Biasanya sih nurse practitioner-nya maksa tuh, nggak apa-apa kok 99,9, tapi kalau saya lepas vaksin saya bilang oke, jangan, pulang aja gitu. Itu yang mudah-mudahan bisa saya sampaikan buat para diaspora kita. Betul ya Pak Andrew ya? Ya, betul sekali. Terima kasih. Saya sekarang harus tutup karena sudah hampir habis ini Zoom-nya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah berikan masukan. Kita berharap bahwa informasi ini akan berguna bagi diaspora Indonesia. Bye-bye. Welcome. Terima kasih.